Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Fitrasari dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini saya diberi tugas yaitu saring before sharing and bijak bersosial media. Media sosial. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan penting yang sangat dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia di muka bumi ini kini bisa dengan mudah bertukar informasi, mengakses gambar dan video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Beberapa media sosial yang kita gunakan karena kemudahannya adalah Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Saking mudahnya, kita sering lupa diri malah menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Nah, di samping itu, sekarang marak pula terjadinya penyalahgunaan medsos seperti penyebaran hoaks, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Melalui beberapa cara ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pertama, jangan asal posting konten. Nah, sadar betul bahwa akun medsos kita bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih konten-konten sebelum diunggah ke media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang kita bisa atur, namun tidak ada salahnya menggunakan media sosial lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Kedua ialah jaga etika. Media sosial memang memberikan kebebasan bagi penggunanya, namun bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman-teman atau orang lain yang terkoneksi di akun sosial media kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Hormati orang lain sebagaimana kita dihormati. Yang ketiga, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Nah, akan selalu ada limpahan informasi atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam warawiri di media sosial. Kalau sudah begini, kamu harus mawas diri dan menyaring informasi-informasi yang tersebar. Waspadai pula pengguna-pengguna yang tidak dikenal, yang tiba-tiba mengirim pesan tanpa maksud dan tujuan, untuk mencegah terjadinya penipuan atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Adapun beberapa dampak sisi positif dan negatif dalam bersosial media yang harus kalian tahu. Di sini saya akan membahas dulu mengenai dampak media sosial dari sisi positifnya. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Hal ini tentunya membantu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kedua ialah memudahkan pencarian informasi. Sebelumnya, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Nah, hadirnya media sosial, teman-teman bisa mencari informasi apapun yang lebih gampang dan cepat. Ketiga ialah sarana untuk berbisnis. Bahkan, beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis, sehingga dengan bermedia sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Keempat ialah sarana hiburan. Mengapa saya mengatakan sebagai sarana hiburan? Karena sekarang pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan. Masyarakat memanfaatkannya dengan membuat vlog keseharian pandemi, dan hal ini dapat menghibur serta mengisi waktu luang untuk yang lainnya. Yang kelima ialah sarana pembelajaran. Dalam media sosial, para pelajar secara aktif baik lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Media sosial dari sisi negatif. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang harus diketahui. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Sebuah peneliti mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental, seperti yang telah didokumentasikan secara global. Yang kedua ialah kecemburuan sosial.
Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cemburu menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Yang ketiga, harga diri dan pencari perhatian. Kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian dan juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Ialah pornografi. Dampak media sosial dari sisi negatif sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya terutama di anak di bawah umur. Yang kelima ialah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Salah satu dampak media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan. Hal yang perlu diwaspadai adalah penyebaran informasi palsu atau lebih dikenal dengan hoaks, yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Mengetahui dampak media sosial dari sisi positif maupun negatifnya, kita sebagai anak yang berhubungan dengan teknologi agar kiranya lebih bijak lagi menggunakan media sosial agar dampak positif yang lebih banyak diperoleh nantinya. Sekarang, bagaimana sih cara mengatasi kecanduan di bermedia sosial? Yang pertama, fokus pada orang di sekelilingmu. Untuk mengatasi kecanduan media sosial, cobalah mulai dari satu hal yang sederhana. Misalnya, fokuskan dirimu terhadap teman atau keluarga ketika sedang menghabiskan waktu bersama. Ingat, yang mereka butuhkan bukan sekedar kehadiranmu, tetapi juga energi positif yang kamu berikan terhadap mereka. Coba bayangkan, seperti apa rasanya ngobrol dengan seseorang yang sedang asik memainkan media sosial di gadgetnya. Menjengkelkan bukan? Oleh karena itu, bila teman-teman tidak ingin diperlakukan seperti itu, coba hargai lawan bicaramu dengan memfokuskan segala perhatianmu pada dirinya. Kedua ialah matikan notifikasinya. Cara yang satu ini juga tidak kalah ampuh untuk mencegah kecanduan media sosial. Dengan mematikan notifikasi, dirimu akan lebih fokus mengerjakan tugas atau hal yang ingin kamu kerjakan. Yang ketiga, hapus akun yang tidak digunakan. Yang keempat, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Kelima ialah cari kegiatan lain. Bila sudah merasa kecanduan media sosial, segeralah cari kegiatan lainnya yang bermanfaat. Tujuannya untuk mengurangi intensitas untuk berselancar di dunia maya tersebut. Semakin sibuk teman-teman menghabiskan waktu di kegiatan lain, maka waktu untuk terpaku pada media sosial akan semakin minim. Kegiatan seperti apa yang teman-teman bisa lakukan? Nah, contohnya ialah olahraga atau sekedar berkumpul bersama keluarga atau teman-teman terdekat. Yang terakhir ialah selalu batasi penggunanya. Hal yang satu ini bisa menjadi cara terampuh agar terhindar dari kecanduan media sosial. Cobalah batasi waktu yang teman-teman habiskan di media sosial setiap harinya. Ketika teman-teman sudah terbiasa membatasi waktu menggunakan media sosial, maka kecanduan media sosial pun bisa diredam atau bisa dihilangkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai bijak dalam bermedia sosial. Semoga dampak dari sisi positifnya bisa diterapkan dan dari sisi negatifnya bisa dihilangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.